Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windia Aulia Wulandari dengan NIM 2313080 dari kelas SIB 6B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Integrasi Sistem, Manajemen Persediaan, dan Strategi Rantai Pasok dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Materi ini merupakan gabungan dari dua topik perkuliahan, yaitu sistem produksi dan manajemen persediaan, serta strategi rantai pasok atau supply chain management. Kedua materi ini saya integrasikan menjadi satu pembahasan, karena dalam praktiknya, keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling mendukung dalam operasional perusahaan. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana perusahaan mengelola proses produksi hingga produk dapat diterima oleh pelanggan secara efektif dan efisien. Next. Pada presentasi ini terdapat 4 tujuan utama. Yang pertama, memahami konsep sistem produksi, manajemen persediaan, dan strategi rantai pasok. Yang kedua, mengetahui tujuan, fungsi, dan manfaat dari masing-masing konsep. Yang ketiga, memahami hubungan antara sistem produksi, manajemen persediaan, dan supply chain sehingga membentuk satu proses bisnis yang utuh. Dan yang terakhir, menganalisis hubungan ketiganya melalui studi kasus nyata sehingga tidak hanya memahami teori tetapi juga mengetahui bagaimana penerapannya dalam dunia industri. Dengan demikian, setelah mengikuti presentasi ini, diharapkan kita mampu melihat bahwa suatu perusahaan hanya ditentukan oleh proses produksinya saja, tetapi juga oleh bagaimana perusahaan mengelola persediaan serta rantai pasoknya. Next. Sebelum membahas masing-masing materi, mari kita lihat terlebih dahulu gambaran besar proses operasional sebuah perusahaan. Pada umumnya, proses bisnis dimulai dari supplier yang menyediakan bahan baku. Selanjutnya, bahan baku akan masuk ke manajemen persediaan atau inventory untuk dikelola sesuai kebutuhan produksi. Setelah bahan baku tersedia, perusahaan melakukan proses produksi sehingga menghasilkan barang jadi. Barang yang telah selesai diproduksi kemudian disimpan sementara di gudang sebelum didistribusikan kepada distributor, retail, hingga akhirnya sampai ke pelanggan. Apabila kita perhatikan, proses tersebut membentuk satu alur yang berhubungan. Artinya, apabila salah satu bagian mengalami gangguan, misalnya persediaan baku habis, maka proses produksi akan berhenti. Begitu juga jika distribusi mengalami hambatan, maka produk tidak akan sampai ke pelanggan meskipun proses produksinya telah selesai. Oleh karena itu, pada presentasi ini saya akan menjelaskan bagaimana ketiga komponen tersebut saling mendukung sehingga mampu menciptakan proses bisnis yang efisien. Next. Selanjutnya kita masuk ke materi pertama, yaitu sistem produksi. Sistem produksi merupakan serangkaian aktivitas yang mengubah berbagai input seperti bahan baku, tenaga kerja, mesin, modal, dan informasi menjadi output berupa barang atau jasa yang memiliki nilai tambah bagi pelanggan. Tujuan utama dari sistem produksi adalah menghasilkan produk yang berkualitas sesuai kebutuhan konsumen dengan penggunaan sumber daya yang efisiensi.
Selain itu, sistem produksi juga berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas produksi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan kualitas, hingga evaluasi hasil produksi. Penerapan sistem produksi yang baik akan memberikan berbagai manfaat seperti meningkatkan produktivitas perusahaan, mengurangi pemborosan, mempercepat proses produksi, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Sebagai contoh, pada Indomaret, sistem produksi dapat dipahami sebagai sistem operasional yang mengubah input seperti tenaga kerja, teknologi, dan produk dari supplier menjadi layanan yang diberikan nilai tambah kepada pelanggan. Namun demikian, sebaik apapun sistem produksi yang dimiliki perusahaan, proses produksi tidak akan berjalan apabila bahan baku tidak tersedia. Karena itulah, perusahaan memerlukan pengelolaan persediaan yang baik. Next. Selanjutnya, manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan proses mengatur jumlah bahan baku barang dalam proses maupun barang jadi agar selalu tersedia dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan biaya yang efisien. Tujuan utama manajemen persediaan adalah menjaga kelancaran proses produksi tanpa menyebabkan kelebihan atau kekurangan stok. Jika stok terlalu sedikit, proses produksi dapat terhenti karena bahan baku habis. Sebaiknya, apabila stok terlalu banyak, perusahaan harus mengeluarkan biaya penyimpanan yang lebih besar dan beresiko mengalami kerusakan barang. Oleh karena itu, perusahaan menentukan jumlah persediaan yang optimal. Beberapa manfaat dari manajemen persediaan antara lain mengurangi biaya penyimpanan, menjaga kelancaran produksi, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, serta membantu perusahaan dalam merencanakan kebutuhan bahan baku secara lebih akurat. Setelah kita memahami pentingnya manajemen persediaan, selanjutnya kita masuk ke materi strategi rantai pasok atau supply chain management. Supply chain management atau SCM merupakan proses mengelola aliran barang, informasi, dan keuangan mulai dari pemasok atau supplier hingga produk diterima pelanggan akhir. Dengan kata lain, SCM bukan hanya mengatur proses pengiriman barang, tetapi juga memastikan seluruh aktivitas mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga pelayanan kepada pelanggan dapat berjalan secara terkoordinasi. Tujuan utama supply chain management adalah memastikan produk tersedia dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dan biaya yang efisien, serta tetap menjaga kualitas produk selama proses distribusi. Selain itu, SCM juga bertujuan meningkatkan kerjasama antara perusahaan dengan pemasok distributor maupun retail sehingga seluruh proses bisnis berjalan lebih efektif. Manfaat penerapan supply chain antara lain mempercepat distribusi, mengurangi biaya logistik, meningkatkan kepuasan pelanggan, meminimalkan keterlambatan pengiriman, serta meningkatkan daya saing perusahaan. Dari penjelasan tersebut, dapat kita lihat bahwa supply chain management merupakan penghubung antara sistem produksi dan manajemen persediaan. Tanpa SCM, bahan baku tidak dapat sampai ke pabrik dan produk jadi juga tidak dapat sampai ke pelanggan. Next. Pada slide ini merupakan inti dari pembahasan karena menunjukkan hubungan antara kedua materi yang telah dipelajari. Mari kita perhatikan alur berikut. Proses dimulai dari supplier yang menyediakan bahan baku. Bahan baku tersebut kemudian masuk ke dalam sistem manajemen persediaan. Di tahap ini, perusahaan menentukan berapa jumlah bahan baku yang harus disimpan agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan stok. Setelah bahan baku tersedia, proses dilanjutkan ke sistem produksi. Pada tahap ini, seluruh sumber daya seperti mesin, tenaga kerja, dan teknologi digunakan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Produk yang telah selesai diproduksi kemudian disimpan ke gudang sebelum didistribusikan melalui supply chain management menuju distributor, retail, hingga akhirnya diterima oleh pelanggan. Artinya, ketiga konsep ini membentuk satu proses yang saling berkaitan.
Apabila salah satu bagian mengalami gangguan, maka seluruh proses operasional juga akan terganggu. Sebagai contoh, apabila supplier terlambat mengirim bahan baku, maka persediaan akan habis. Ketika persediaan habis, produksi akan berhenti. Akibatnya, perusahaan tidak memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu. Sebaiknya, apabila ketiga sistem tersebut terintegrasi dengan baik, maka perusahaan mampu menghasilkan produk secara baik. Setelah memahami konsep produksi, manajemen persediaan, dan supply chain management secara terpisah, sekarang kita dapat melihat bagaimana ketiga konsep tersebut saling terintegrasi dalam operasional perusahaan. Sistem produksi berfungsi mengubah berbagai input menjadi produk atau layanan yang memiliki nilai tambah. Agar proses tersebut dapat berjalan tanpa hambatan, perusahaan harus memastikan ketersediaan bahan baku maupun produk melalui manajemen persediaan yang efektif. Selanjutnya, supply chain management berperan menghubungkan seluruh aktivitas dari pengadaan bahan baku, penyimpanan, distribusi, hingga produk diterima oleh pelanggan. Dengan demikian, ketiga konsep ini bekerja secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, ketiga konsep ini tidak bekerja secara sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung dan menciptakan proses operasional yang efisien. Apabila salah satu komponen tidak berjalan dengan baik, maka seluruh proses bisnis juga akan terganggu. Sebagai contoh, ketika persediaan tidak tersedia, proses operasional akan terhambat. Begitu pula jika distribusi mengalami keterlambatan, pelanggan tidak dapat memperoleh produk tepat waktu meskipun stok telah tersedia. Oleh karena itu, keberhasilan operasional perusahaan sangat bergantung pada kemampuan mengintegrasikan sistem produksi, manajemen persediaan, dan supply chain management secara menyeluruh. Setelah memahami hubungan tersebut, selanjutnya kita akan melihat bagaimana konsep-konsep ini diterapkan pada salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia, yaitu Indomaret. Next. Selanjutnya, saya akan membahas studi kasus penerapan sistem produksi manajemen persediaan dan supply chain management pada Indomaret, salah satu jaringan retail terbesar di Indonesia. Saat ini, Indomaret mengoperasikan ribuan gerai yang terbesar di berbagai wilayah Indonesia. Banyak jumlah gerai menyebabkan perusahaan harus memastikan setiap toko memiliki stok produk yang cukup setiap hari. Tantangan utama yang dihadapi Indomaret adalah menjaga agar produk selalu tersedia di rak, tetapi tidak berlebihan sehingga menimbulkan biaya penyimpanan yang tinggi. Selain itu, Indomaret juga harus mengelola ribuan jenis produk dengan karakteristik yang berbeda-beda. Produk seperti makanan ringan memiliki masa simpan yang panjang, sedangkan produk segar memiliki masa simpan yang pendek sehingga membutuhkan pengelolaan persediaan yang lebih ketat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tantangan lain yang dapat dihadapi Indomaret adalah distribusi ke dalam daerah terpencil. Pengelolaan barang segar dan koordinasi dengan banyak pemasok. Untuk mengatasinya, Indomaret memanfaatkan digitalisasi dan kolaborasi dengan pemasok agar rantai pasok tetap berjalan efisien. Dari kondisi tersebut muncul pertanyaan, bagaimana Indomaret dapat menjaga ketersediaan barang di ribuan gerai tanpa mengalami kelebihan maupun kekurangan stok? Pertanyaan inilah yang akan saya analisis menggunakan konsep yang telah dipelajari. Next. Berdasarkan materi yang telah dipelajari, terdapat 3 aspek utama yang digunakan untuk menganalisis kasus Indomaret. Yang pertama, sistem produksi. Meskipun Indomaret bukan perusahaan manufaktur yang memproduksi barang sendiri, sistem produksinya dapat dilihat sebagai proses operasional yang mengubah input menjadi layanan bagi pelanggan. Input tersebut berupa produk dari berbagai supplier, tenaga kerja, teknologi informasi, gudang distribusi, dan kendaraan logistik. Output yang dihasilkan adalah tersedianya produk yang lengkap di setiap gerai, sehingga pelanggan dapat memperoleh barang yang dibutuhkan dengan mudah.
Artinya, dalam konteks perusahaan retail, proses operasional merupakan bagian dari sistem produksi. Yang kedua, manajemen persediaan. Indomaret menerapkan sistem persediaan berbasis teknologi informasi. Setiap transaksi penjualan yang dilakukan di kasir akan langsung mengurangi jumlah stok dalam sistem. Apabila stok produk mulai mencapai batas minimum, sistem akan memberikan informasi kepada distribusi center untuk melakukan pengiriman kembali. Melalui cara tersebut, Indomaret dapat mengurangi risiko kehabisan stok sekaligus menghindari penumpukan barang di gudang. Ketiga, supply chain management. Supply chain management menjadi penghubung antara supplier, distribusi center, gudang, armada distribusi, hingga seluruh gerai Indomaret. Ribuan produk dikirim dari distribution center menuju gerai sesuai kebutuhan masing-masing toko. Semua proses tersebut dilakukan berdasarkan data penjualan, sehingga distribusi menjadi lebih tepat sasaran. Dengan demikian, ketiga konsep tersebut saling mendukung. Tanpa persediaan yang baik, produk akan habis. Tanpa supply chain yang baik, distribusi akan terlambat. Dan tanpa sistem operasional yang baik, pelayanan kepada pelanggan akan menurun. Berdasarkan analisis tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan Indomaret agar operasionalnya semakin optimal. Rekomendasi pertama adalah meningkatkan penggunaan teknologi artificial intelligence untuk memprediksi permintaan pelanggan. Dengan AI, perusahaan dapat mengetahui produk apa saja yang diperkirakan mengalami peningkatan permintaan pada waktu tertentu sehingga jumlah persediaan dapat disesuaikan. Rekomendasi yang kedua adalah memperkuat digital supply chain management. Melalui integrasi data secara real-time, supplier, distribution center, dan gerai dapat mengetahui kondisi stok secara langsung sehingga proses distribusi menjadi lebih cepat. Rekomendasi ketiga adalah meningkatkan kerjasama dengan supplier lokal. Langkah ini dapat mengurangi pengiriman sekaligus mengurangi biaya logistik. Rekomendasi keempat adalah menerapkan sistem peringatan dini atau early warning system untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya stock out maupun overstock sehingga perusahaan dapat mengambil tindakan sebelum masalah terjadi. Terakhir, perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja rantai pasok berdasarkan indikator seperti tingkat kesetiaan produk, waktu pengiriman, biaya logistik, dan kepuasan pelanggan. Apabila rekomendasi tersebut diterapkan secara konsisten, maka Indomaret akan mampu meningkatkan efisiensi operasional, menjaga kesetiaan produk di seluruh gerai, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Silakan kepada audiens, ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya mau bertanya, Ya, silakan. mengapa sih perusahaan tidak menyimpan stok dalam jumlah yang sangat banyak agar tidak kehabisan barang atau stoknya? Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Saya mau bertanya, mengapa perusahaan harus mengelola seluruh alur tersebut secara terintegrasi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab dari pertanyaan pertama, yaitu mengapa perusahaan tidak menyimpan stok dalam jumlah yang sangat besar agar tidak kehabisan barang. Karena menyimpan stok terlalu banyak memang dapat mengurangi risiko kehabisan barang, tetapi juga menimbulkan biaya penyimpanan yang lebih tinggi, meningkatkan risiko kerusakan atau kadaluarsa produk, serta menyebabkan modal perusahaan tertahan dalam bentuk persediaan. Sebaliknya, apabila stok terlalu sedikit, perusahaan beresiko mengalami stock out sehingga tidak mampu memenuhi permintaan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan harus menjaga jumlah persediaan pada tingkat yang optimal. Apa sudah cukup jelas? Oke, terima kasih atas jawabannya.
Selanjutnya pertanyaan kedua, mengapa perusahaan harus mengelola seluruh alur tersebut secara terintegrasi? Seperti yang telah saya jelaskan pada slide gambaran umum, seluruh aktivitas operasional perusahaan merupakan satu rangkaian proses yang saling berkaitan. Supplier menyediakan bahan baku, kemudian dikelola melalui manajemen persediaan sebelum masuk ke proses produksi. Setelah produk selesai diproduksi, produk didistribusikan kepada pelanggan melalui supply chain management. Apabila salah satu proses mengalami gangguan, maka proses berikutnya juga akan terganggu. Oleh karena itu, integrasi seluruh proses sangat penting agar operasional perusahaan berjalan efektif dan efisien. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Semoga jawaban tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai materi yang telah kita bahas. Demikian pemaparan dari saya tentang mengenai integrasi sistem produksi, manajemen persediaan, dan supply chain management. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa ketiga konsep tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam mendukung keberhasilan operasional perusahaan. Sistem produksi berperan dalam menghasilkan produk atau layanan yang bernilai tambah. Manajemen persediaan memastikan kesediaan stok berada pada tingkat yang optimal, sedangkan supply chain management mengkoordinasikan aliran barang, informasi, dan distribusi dari pemasok hingga sampai kepada pelanggan. Melalui studi kasus Indomaret, dapat dilihat bahwa keberhasilan operasional perusahaan tidak hanya bergantung pada banyak produk yang tersedia, tetapi juga pada kemampuan perusahaan dalam mengelola persediaan secara tepat, menjaga kelancaran distribusi, serta memastikan setiap gerai memperoleh pasok sesuai kebutuhan pelanggan. Integrasi ketiga aspek tersebut membantu mengurangi risiko stock out maupun overstock, meningkatkan efisiensi operasional, menekankan biaya logistik, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran sistem produksi, manajemen persediaan, dan supply chain management secara terintegrasi menjadi faktor penting yang menciptakan operasional perusahaan yang efektif, efisien, dan mampu meningkatkan daya saing di tengah persaingan yang semakin dinamis. Di slide ini saya menyantumkan seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan materi, baik berupa buku, jurnal, maupun sumber resmi yang relevan. Referensi ini menjadi dasar penyusunan materi sehingga informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rahayu Nida Skarpalupi, NIM 2313084 dari kelas SIB 6B. Pada kesempatan webinar ini, saya akan membahas topik penerapan konsep manajemen operasional dalam mendukung efektivitas dan keberlanjutan operasional perusahaan pada mata kuliah manajemen rantai pasok. Selanjutnya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari presentasi atau webinar ini. Tujuan pertama yaitu memberikan pemahaman mengenai konsep sistem produksi, manajemen persediaan, dan manajemen rantai pasok sebagai dasar dalam pengelolaan operasional perusahaan. Ketiga konsep ini saling berkaitan dan menjadi fondasi agar kegiatan operasional dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tujuan kedua adalah menjelaskan konsep ramalan dan manajemen mutu, serta mengenalkan peran ERP, Lean, dan Six Sigma dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Melalui penerapan konsep-konsep tersebut, perusahaan dapat mengurangi pemborosan, meningkatkan kualitas produk, dan mempercepat proses kerja. Selanjutnya, tujuan ketiga yaitu memahami pentingnya supply chain resilience atau ketahanan rantai pasok. Saat ini, perusahaan menghadapi banyak tantangan seperti keterlambatan pengiriman, kenaikan harga bahan baku, maupun gangguan distribusi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki rantai pasok yang tangguh agar tetap mampu beroperasi dalam berbagai kondisi. Tujuan keempat adalah menganalisis studi kasus PT Kilang Pertamina Balikpapan.
Berdasarkan konsep-konsep manajemen operasional yang telah dipelajari, dengan studi kasus ini kita dapat melihat bagaimana teori diterapkan dalam situasi nyata di dunia industri. Terakhir, tujuan kelima yaitu memberikan pemahaman mengenai keterkaitan antar seluruh materi yang dibahas, sehingga nantinya dapat menjadi dasar dalam menganalisis suatu permasalahan operasional dan menentukan solusi yang tepat. Tujuan tersebut diharapkan setelah mengikuti webinar ini, teman-teman tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu melihat bagaimana penerapannya di dunia kerja dan kehidupan nyata. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan gambaran umum materi yang akan kita bahas. Seluruh pembahasan berpusat pada manajemen operasional, yaitu bagaimana perusahaan mengelola sumber daya agar kegiatan operasional berjalan efektif, efisien, dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Ada 4 konsep utama yang saling berkaitan. Pertama, sistem produksi manajemen persediaan dan rantai pasok yang mengatur proses produksi hingga produk sampai ke pelanggan. Kedua, peramalan dan manajemen mutu untuk membantu perusahaan merencanakan kebutuhan dan menjaga kualitas produk. Ketiga, ERP, Lean, dan Six Sigma yang berperan meningkatkan efisiensi serta mengurangi pemborosan dan kesalahan. Terakhir, supply chain resilience, yaitu kemampuan perusahaan menghadapi dan pulih dari berbagai gangguan dalam rantai pasok. Jika semua konsep tersebut diterapkan dengan baik, perusahaan dapat meningkatkan kinerja operasional, kepuasan pelanggan, daya saing, serta menjaga keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Selanjutnya Pertama, yang kita akan membahas sistem produksi, manajemen persediaan, dan rantai pasok. Sistem produksi adalah proses mengubah bahan baku atau input menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Agar proses produksi berjalan lancar, perusahaan perlu mengelola persediaan dengan baik, sehingga bahan baku selalu tersedia sesuai kebutuhan tanpa terjadi kelebihan atau kekurangan stok. Selain itu, terdapat rantai pasok, yaitu jaringan yang menghubungkan pemasok, produsen, distributor, hingga produk diterima oleh konsumen. Ketiga konsep ini saling berkaitan dan bertujuan agar proses produksi lebih efektif, distribusi lebih lancar, serta kepuasan pelanggan dapat meningkat. Sebagai contoh, perusahaan manufaktur mengatur persediaan bahan baku sesuai jadwal produksi, kemudian menyalurkan produk jadi kepada distributor melalui sistem rantai pasok yang terintegrasi. Dengan cara tersebut, proses operasional menjadi lebih efisien dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi tepat waktu. Selanjutnya, kita masuk ke materi peramalan dan mutu. Peramalan adalah proses memperkirakan permintaan di masa depan yang digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana produksi. Sementara itu, mutu merupakan kemampuan suatu produk atau jasa dalam memenuhi standar, kualitas, serta kebutuhan pelanggan. Peramalan memiliki beberapa karakteristik, yaitu dilakukan berdasarkan data, pendukung perencanaan produksi, serta membantu mengurangi risiko kelebihan maupun kekurangan persediaan. Sedangkan mutu berfokus pada kepuasan pelanggan, mengacu pada standar kualitas yang telah ditetapkan dan dijaga melalui proses pengendalian serta evaluasi secara berkala. Contohnya, perusahaan menggunakan data penjualan dari beberapa tahun terakhir untuk memperkirakan jumlah permintaan produk di masa mendatang. Setelah itu, perusahaan melakukan pengendalian kualitas pada setiap tahap produksi agar produk yang dihasilkan tetap sesuai dengan memenuhi standar dan mampu memenuhi harapan pelanggan. Selanjutnya, kita membahas 3 konsep yang sering digunakan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, yaitu ERP, Lean, dan Six Sigma. ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai data dan proses bisnis dalam satu sistem. Dengan ERP, koordinasi antar divisi menjadi lebih mudah dan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat serta akurat. Berikutnya adalah Lean, yaitu metode yang berfokus pada pengurangan pemborosan. Tujuannya agar proses operasional menjadi lebih efisien dan penggunaan sumber daya menjadi lebih optimal. Sedangkan Six Sigma merupakan peningkatan kualitas yang berbasis data. Metode ini bertujuan mengurangi variasi proses,
dan meminimalkan kesalahan sehingga kualitas produk menjadi lebih konsisten dan kepuasan pelanggan meningkat. Sebagai contoh, perusahaan manufaktur menggunakan ERP untuk mengintegrasikan data produksi dan persediaan, menerapkan Lean untuk mengurangi pemborosan proses, serta menggunakan Six Sigma untuk meningkatkan kualitas produk dan mengurangi kesalahan dalam produksi. Selanjutnya, kita membahas supply chain resilience atau ketahanan rantai pasok. Supply chain resilience adalah kemampuan perusahaan untuk mengantisipasi, merespon, dan memulihkan diri ketika terjadi gangguan pada rantai pasok, sehingga kegiatan operasional tetap dapat berjalan. Untuk membangun rantai pasok yang tangguh, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan, yaitu melakukan diversifikasi pemasok, meningkatkan koordinasi antar pihak yang terlibat, memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau aktivitas rantai pasok, serta menyusun rencana mitigasi risiko sebagai langkah antisipasi jika terjadi gangguan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan menyiapkan pemasok alternatif apabila pemasok utama mengalami kendala. Perusahaan juga menggunakan sistem informasi untuk memantau proses, distribusi, dan memiliki rencana darurat agar proses produksi maupun pengiriman tetap berjalan. Selanjutnya, integritas materi. Pada slide ini ditunjukkan bahwa seluruh materi yang telah saya bahas saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Prosesnya dimulai dari sistem produksi, manajemen persediaan, dan rantai pasok yang memastikan kegiatan operasional berjalan dengan baik. Selanjutnya, peramalan dan mutu membantu perusahaan merencanakan kebutuhan produksi sekaligus menjaga kualitas produk agar sesuai dengan harapan pelanggan. Kemudian, ERP, Lean, dan Six Sigma mendukung proses tersebut dengan mengintegrasikan data, meningkatkan efisiensi, serta mengurangi pemborosan dan kesalahan. Setelah itu, supply chain resilience memastikan perusahaan tetap mampu menghadapi gangguan pada rantai pasok. Konsep tersebut menjadi dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah menciptakan operasional yang efektif dan efisien, menghasilkan produk berkualitas, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta memperkuat daya saing perusahaan. Selanjutnya, setelah memahami konsep-konsep manajemen operasional, selanjutnya kita akan melihat bagaimana penerapannya melalui studi kasus PT Kilang Pertamina Balikpapan. Kasus ini berawal dari keluhan masyarakat di beberapa kawasan Balikpapan yang mengalami hujan debu, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Menanggapi hal tersebut, PT Kilang Pertamina Balikpapan menjelaskan bahwa debu tersebut merupakan dampak dari tahap awal operasional atau commissioning kilang baru, bukan berasal dari proses pembangunan. Perusahaan juga menyampaikan bahwa kondisi tersebut masih dalam proses pemantauan dan evaluasi sesuai prosedur operasional. Dari kasus ini, terdapat beberapa permasalahan, yaitu adanya keluhan masyarakat akibat dampak debu, perlunya pengelolaan operasional awal kilang agar dampak terhadap lingkungan dapat diminimalkan, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara kelancaran operasional, aspek keselamatan, dan kepercayaan masyarakat. Sebagai data pendukung, kasus ini terjadi di PT Kilang Pertamina Balikpapan, Kalimantan Timur, dan diberitakan oleh Kompas.com pada 23 Juni 2026. Kasus ini akan kita analisis menggunakan konsep-konsep manajemen operasional yang telah dipelajari pada materi sebelumnya. Selanjutnya, pada slide ini kita akan menganalisis kasus PT Kilang Pertamina Balikpapan berdasarkan konsep-konsep yang telah dipelajari. Jika dilihat dari sistem produksi, manajemen persediaan, dan rantai pasok, proses operasional awal atau commissioning harus direncanakan dan dikendalikan dengan baik, agar kegiatan operasional tetap berjalan efektif, serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan dapat diminimalkan. Selanjutnya, dari sisi peramalan dan mutu, perusahaan perlu melakukan perencanaan risiko sebelum operasional dimulai, serta melakukan pengendalian mutu secara berkelanjutan. Hal ini penting untuk menjaga kualitas operasional sekaligus mengurangi dampak yang mungkin terjadi. Kemudian, penerapan ERP, Lean, dan Six Sigma dapat membantu perusahaan mengintegrasikan data operasional, meningkatkan efisiensi proses, serta memperkuat pengawasan agar potensi kesalahan dapat diminimalkan.
Terakhir, dari aspek supply chain resilience, perusahaan perlu memiliki strategi mitigasi risiko sehingga ketika terjadi gangguan operasional tetap dapat berjalan dan proses pemulihan bisa dilakukan dengan lebih cepat. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa keempat konsep ini saling melengkapi. Selanjutnya, setelah melakukan analisis terdapat beberapa rekomendasi solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan pada kasus ini. Rekomendasi pertama adalah pengendalian lingkungan operasional, yaitu dengan melakukan pemantauan kualitas udara secara rutin dan menerapkan pengendalian debu. Tujuannya agar dampak operasional terhadap lingkungan dan masyarakat dapat diminimalkan. Rekomendasi kedua yaitu manajemen risiko operasional. Perusahaan perlu mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin terjadi selama proses commissioning dan menyiapkan langkah mitigasi sejak awal. Dengan begitu, operasional dapat berjalan lebih lancar dan risiko dapat dikendalikan. Selanjutnya adalah optimalisasi ERP, yaitu mengintegrasikan data operasional antar divisi dalam satu sistem. Hal ini akan mempermudah koordinasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan ketika terjadi suatu kendala. Rekomendasi terakhir adalah menerapkan Lean Six Sigma dan Supply Chain Resilience. Ketiga konsep ini dapat digunakan untuk mengevaluasi proses operasional, mengurangi pemborosan, meningkatkan kualitas, serta memperkuat kesiapan perusahaan dalam menghadapi berbagai gangguan. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Selanjutnya, kita memasuki sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan mengenai materi maupun studi kasus yang telah saya bahas, saya persilakan. Baik, silakan Olivia Amelia. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin bertanya, pada studi kasus PT Kilang Pertamina Balikpapan, menurut Anda, apakah perusahaan lebih sebaiknya memprioritaskan kelancaran operasional atau menjaga kepercayaan masyarakat? Bukankah terkadang dua hal tersebut saling bertentangan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, keduanya sama-sama penting dan tidak bisa dipisahkan. Kelancaran operasional memang menjadi tujuan perusahaan, tetapi jika operasional tersebut menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat, maka kepercayaan publik juga akan menurun. Dalam jangka panjang, hal ini justru dapat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mencari keseimbangan, misalnya dengan melakukan pengendalian risiko. Jadi, operasional yang baik bukan hanya berjalan lancar, tetapi juga mampu menjaga keselamatan dan kepercayaan masyarakat. Saya, jika Anda menjadi manajer operasional PT Kilang Pertamina Balikpapan, strategi mana yang akan Anda prioritaskan terlebih dahulu? IRP, Lean Six Sigma, atau Supply Chain Resilience, dan mengapa? Terima kasih. Baik, izinkan saya menjawab. Jika saya menjadi manajer operasional, saya akan memprioritaskan supply chain resilience terlebih dahulu. Alasannya karena perusahaan sedang menghadapi gangguan operasional, sehingga yang paling penting adalah memastikan operasional tetap berjalan dengan aman dan dampaknya bisa diminimalkan. Setelah kondisi lebih stabil, barulah ERP dapat dimanfaatkan untuk mengintegrasikan data operasional. Sedangkan Lean dan Six Sigma diterapkan untuk meningkatkan efisiensi proses dan kualitas secara berkelanjutan. Jadi prioritasnya disesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi perusahaan. Selanjutnya, dan kesimpulan. Pertama, sistem produksi, manajemen persediaan, dan rantai pasok merupakan fondasi utama dalam operasional perusahaan. Ketiga konsep ini saling berkaitan untuk memastikan proses produksi hingga distribusi dapat berjalan dengan lancar dan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Kedua, peramalan dan mutu memiliki peran yang sangat penting. Peramalan membantu perusahaan dalam merencanakan kebutuhan produksi secara lebih tepat, sedangkan pengendalian mutu memastikan bahwa produk maupun proses operasional tetap disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan. Ketiga, penerapan ERP, Lean, dan Six Sigma menjadi pendukung bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja operasional. ERP membantu mengintegrasikan informasi antar divisi, Lean berfokus pada pengurangan pemborosan, dan Six Sigma membantu meningkatkan kualitas melalui perbaikan secara berkelanjutan.
Selanjutnya, supply chain resilience menjadi hal yang tidak kalah penting karena perusahaan harus mampu mengantisipasi, merespon, dan pulih ketika menghadapi berbagai gangguan operasional agar aktivitas bisnis dapat berjalan dengan baik. Terakhir, melalui studi kasus PT Kilang Pertamina Balikpapan, kita dapat memahami bahwa keberhasilan manajemen operasional tidak hanya dilihat dari kelancaran proses produksi, tetapi juga dari kemampuan perusahaan dalam mengolah risiko, menjaga kualitas operasional, serta memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Selanjutnya, menggunakan berbagai referensi yang kredibel, baik dari buku, jurnal Saya ilmiah, maupun sumber berita terpercaya sebagai dasar teori dan pendukung dalam analisis studi kasus yang telah dipaparkan. Seluruh referensi tersebut telah saya cantumkan pada slide yang saya tampilkan. Selanjutnya, akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya, Rahayu Nites Karpalupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucinta Salsabila dengan NIM 2313086 dari kelas SIB 6B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Membangun Keunggulan Operasional melalui Integrasi Manajemen Operasi, Sistem Produksi, ERP, Lean, Six Sigma, dan Manajemen Resiko Rantai Pasok. Materi ini merupakan gabungan dari 4 pertemuan yang saling berkaitan. Materi pertama, pertemuan ke-pertama. Materi kedua, pertemuan ke-4. Materi ketiga, pertemuan ke-9. Dan materi ke-4, pertemuan ke-11. Di sini menjelaskan bagaimana perusahaan dapat menciptakan operasi yang efisien sekaligus mampu menghadapi berbagai tantangan bisnis. Selanjutnya, tujuan presentasi. Yang pertama, memahami konsep dasar manajemen operasi sebagai fondasi dalam menjalankan suatu perusahaan. Yang kedua, menjelaskan sistem produksi, persediaan, dan supply chain manajemen saling berhubungan. Yang ketiga, memahami bagaimana ERP, Lean, dan Six Sigma membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas operasional. Yang keempat, menjelaskan pentingnya manajemen resiko rantai pasok dalam menghadapi kondisi bisnis yang penuh ketidakpastian. Dan yang terakhir, menghubungkan seluruh materi menjadi satu strategi operasional yang terintegrasi, terstrategi, dan operasional yang utuh. Alur pembahasan ini terdiri dari fondasi manajemen operasi, lalu sistem produksi dan persediaan, lalu SCM dan JIT, lalu ERP, Lean, dan Six Sigma, lalu manajemen rantai pasok, integrasi materi, dan studi kasus. Fondasi manajemen operasi. Manajemen operasi adalah proses mengubah input menjadi output yang bernilai tambah melalui proses transformasi. Input yang digunakan terdiri dari material, manusia, modal, dan mesin. Input ini melalui proses transformasi menjadi output berupa barang dan jasa. Kemudian perusahaan memperoleh feedback dari pelanggan sebagai bahan evaluasi. Dalam menjalankan proses tersebut, terdapat 4 fungsi utama manajemen atau POAC. Yang pertama, planning, berarti merencanakan tujuan dan proses produksi. Yang kedua, organizing, adalah mengatur sumber daya agar bekerja secara efektif. Yang ketiga, actuating, berarti mengarahkan dan memotivasi karyawan agar proses berjalan sesuai rencana.
Sedangkan controlling bertujuan mengawasi hasil kerja sehingga kualitas tetap terjaga. Manfaatnya menekan biaya, meningkatkan kualitas, memenuhi kebutuhan pelanggan. Tujuan utama manajemen operasi adalah menghasilkan produk dengan biaya yang efisien namun tetap berkualitas. Sebagai contoh, sebuah pabrik roti mengubah tepung menjadi roti yang siap dijual kepada konsumen. Sistem produksi dan persediaan. Sistem produksi menjelaskan bagaimana perusahaan menginput menjadi output. Jenis sistem produksi berbeda-beda tergantung karakteristik produknya. Ada proyek untuk pekerjaan yang bersifat unik seperti pembangunan gedung. Lalu ada batch, digunakan untuk produksi dalam kelompok seperti pembuatan roti atau pakaian. Lalu mass production, digunakan untuk produksi dalam jumlah besar seperti mobil. Sedangkan continuous digunakan pada industri yang beroperasi tanpa henti seperti kilang minyak. Selain sistem produksi, perusahaan juga menentukan tata letak atau layout pabrik. Yang pertama ada fixed position. Untuk proyek besar, proses layout berdasarkan jenis mesin, product layout, mengikuti urutan produksi, dan warehouse layout yang difokuskan pada penyimpanan barang. Selanjutnya, perusahaan juga harus mengelola persediaan. Yang pertama, EOQ, digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan yang paling ekonomis. Selanjutnya, ROP, digunakan untuk menentukan kapan harus memesan kembali. Selanjutnya, safety stock menjadi persediaan cadangan apabila terjadi keterlambatan pemasok. Sedangkan ABC analisis digunakan untuk menentukan prioritas pengendalian barang berdasarkan nilainya. Dengan pengelolaan tersebut, perusahaan dapat menjaga kelancaran produksi sekaligus mengurangi biaya. Tujuannya menjamin produksi berjalan lancar. Contohnya, perusahaan menentukan EOQ agar biaya pemesanan dan penyimpanan minimum. Selanjutnya, supply chain management dan JIT. Baik, di sini saya akan menjelaskan supply chain management atau SCM merupakan pengelolaan seluruh aliran barang mulai dari pemasok, perusahaan, distributor, hingga pelanggan. Tujuannya adalah memastikan bahan baku tersedia tepat waktu dan produk dapat diterima pelanggan dengan baik. Dalam SCM, terhadap konsep just in time atau JIT. JIT berarti bahan baku datang tepat ketika akan digunakan sehingga perusahaan tidak perlu menyimpan stok dalam jumlah besar. Selain itu, terdapat konsep lean manufacturing. Lean berfokus menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau disebut waste. Lean memiliki beberapa komponen penting seperti 5S untuk menjaga kerapian tempat kerja, Kaizen untuk perbaikan secara terus-menerus, TPM untuk menjaga kondisi mesin, dan standard work agar proses kerja menjadi seragam. Manfaatnya persediaan rendah, produksi cepat, dan biaya turun. Contoh, Toyota menerima komponen beberapa jam sebelum proses perakitan. Selanjutnya, ERP, Lean, dan Six Sigma. ERP atau Enterprise Resource Planning mengintegrasikan seluruh data perusahaan menjadi satu sistem atau mengintegrasikan seluruh data perusahaan ke dalam satu database. Dengan ERP, bagian produksi, gudang, keuangan, pemasaran, hingga SDM dapat saling berbagi informasi secara real-time. Selanjutnya, Lean. Lean itu menghilangkan pemborosan.
Maksudnya memastikan proses kerja menjadi lebih efisien dengan menghilangkan pemborosan. Kemudian Six Sigma. Di sini Six Sigma mengurangi variasi proses agar kualitas meningkat, yaitu dia berfokus pada peningkatan kualitas dengan mengurangi variasi proses. Six Sigma menggunakan metode DMAIC, dimulai dari define untuk menentukan masalah, lalu measure untuk mengukur kondisi saat ini, lalu analis untuk mencari akar penyebab, improve untuk melakukan perbaikan, dan control untuk mempertahankan hasil perbaikan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ERP menyediakan data, Lean memperbaiki proses, sedangkan Six Sigma menjaga kualitas tinggi. Selanjutnya, manajemen resiko rantai pasok. Perusahaan saat ini menghadapi kondisi yang dikenal dengan istilah VUCA atau VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Artinya, dunia bisnis berubah dengan cepat dan penuh ketidakpastian. Resiko dapat berasal dari pemasok, proses produksi, maupun permintaan pelanggan. Salah satu fenomena yang sering terjadi adalah bullwhip effect. Bullwhip effect merupakan perubahan kecil permintaan konsumen menyebabkan lonjakan besar pada pesanan pemasok. Maksudnya itu kondisi ketika kenaikan kecil permintaan pelanggan menyebabkan lonjakan pesanan yang jauh lebih besar di tingkat pemasok sehingga terjadi kelebihan persediaan. Lalu untuk mengurangi resiko tersebut, perusahaan dapat menerapkan beberapa strategi, misalnya menggunakan lebih dari satu pemasok atau multi-supplier, menerapkan GPFR, yaitu perencanaan bersama antara perusahaan dan pemasok. Selanjutnya, menyediakan safety stock, lalu melakukan hedging terhadap risiko keuangan, serta memanfaatkan teknologi seperti ERP, AI, blockchain, dan Internet of Things atau IoT untuk meningkatkan visibilitas data. Tujuannya menjaga kelangsungan operasi perusahaan. Baik, selanjutnya integrasi seluruh materi. Di slide ini merupakan inti dari keseluruhan pembahasan. Yang pertama yaitu manajemen operasi. Ini menjadi fondasi utama. Yang kedua, mengelola persediaan dan SCM agar produksi berjalan lancar. Diperlukan pengelolaan persediaan dan SCM ini. Kemudian ERP mengintegrasikan data, yaitu dia mengintegrasikan seluruh data perusahaan, dan Lean membuat proses menjadi lebih efisien atau menghilangkan waste. Lalu Six Sigma ini menjaga atau meningkatkan kualitas produk. Sedangkan manajemen risiko menjaga ketahanan bisnis, yaitu dengan memastikan seluruh sistem tetap berjalan walaupun menghadapi gangguan. Jadi, keunggulan operasional hanya dapat dicapai apabila seluruh konsep tersebut diterapkan secara terintegrasi. Baik, selanjutnya studi kasus. Pada studi kasus ini, saya mengambil contoh Toyota yang mengalami gangguan rantai pasok akibat kelangkaan chip semikonduktor setelah pandemi COVID-19. Jadi judul studi kasus ini, Krisis Chip Semikonduktor pada Toyota. Kelangkaan chip menyebabkan produksi kendaraan menurun dan distributor ke berbagai negara menjadi terlambat.
Jika dikaitkan dengan materi, Toyota melakukan penyesuaian kapasitas produksi melalui manajemen operasi, memperkuat kerjasama dengan pemasok melalui supply chain management, serta memanfaatkan ERP untuk memantau persediaan secara real-time. Selain itu, Toyota menerapkan Lean untuk mengurangi pemborosan dan Six Sigma untuk menjaga kualitas produk tetap konsisten. Dari sisi manajemen risiko, perusahaan juga melakukan diversifikasi pemasok agar tidak bergantung pada satu sumber. Selanjutnya, analisis kasus atau analisis hasil studi kasus. Dari studi kasus tersebut, terdapat beberapa pelajaran penting. Pertama, operasi harus terintegrasi, yaitu perusahaan tidak boleh hanya mengejar efisiensi biaya. Yang kedua, supply chain tidak boleh bergantung pada satu pemasok, yaitu berarti rantai pasok harus memiliki ketahanan terhadap gangguan. Yang ketiga, ERP meningkatkan visibilitas, yaitu penggunaan teknologi seperti ERP harus meningkatkan visibilitas data. Yang keempat, Lean meningkatkan efisiensi, berarti Lean membantu meningkatkan efisiensi prosesnya. Yang kelima, Six Sigma menjaga kualitas, dia menjaga kualitas produk. Dan terakhir, manajemen risiko menjadi faktor penting agar perusahaan mampu bertahan dalam kondisi krisis. Lalu selanjutnya, rekomendasi solusi. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan perusahaan sebaiknya tidak bergantung pada satu pemasok, tetapi melakukan diversifikasi pemasok agar risiko gangguan dapat dikurangi. Selain itu, ERP perlu dimanfaatkan secara optimal untuk memantau stok dan kebutuhan produksi secara real-time. Lalu penyediaan safety stock pada komponen penting juga dapat menjaga kelancaran produk ketika terjadi keterlambatan pasokan. Perusahaan juga dapat menerapkan CPFR untuk meningkatkan koordinasi dengan pemasok, serta memanfaatkan AI dan LOT agar pemantauan rantai pasok menjadi lebih cepat dan akurat. Dengan langkah-langkah tersebut, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat ketahanan rantai pasok. Baik, dari sekian materi yang saya jelaskan, apakah ada pertanyaan? Saya mau tanya. Iya, Andi Azura. Pertanyaan saya, mengapa perusahaan tetap membutuhkan Lean jika sudah menggunakan ERP? Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan. Mengapa perusahaan tetap membutuhkan Lean jika sudah menggunakan ERP? Karena ERP berfungsi mengintegrasikan data dan informasi perusahaan, sedangkan Lean berfokus pada perbaikan proses kerja. Jadi ERP membantu mengetahui masalah, sedangkan Lean membantu menghilangkan penyebab pemborosan. Baik, apakah sudah jelas jawabannya? Oke, sudah jelas. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya ingin bertanya, pertanyaannya, mengapa just in time masih memerlukan safety stock? Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Just in time masih memerlukan safety stock karena walaupun just in time bertujuan meminimalkan persediaan, perusahaan tetap membutuhkan safety stock untuk mengantisipasi risiko seperti keterlambatan pemasok, bencana alam, atau lonjakan permintaan. Dengan demikian, proses produksi tetap dapat berjalan. Apakah sudah jelas?
Ya, baik, itu udah jelas. Makasih atas penjelasannya. Baik, dari sekian kesimpulan dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa manajemen operasi merupakan fondasi utama dalam menciptakan nilai bagi pelanggan. Lalu sistem produksi, persediaan, dan SCM, manajemen atau supply chain management, memastikan proses bisnis berjalan dengan efektif. Lalu ERP menyediakan data yang terintegrasi, Lean menghilangkan pemborosan, Six Sigma menjaga kualitas produk, sedangkan manajemen resiko membantu perusahaan menghadapi berbagai ketidakpastian. Dengan menerapkan keseluruhan proses tersebut secara terpadu, perusahaan akan memiliki keunggulan operasional sekaligus mampu bersaing secara berkelanjutan. Berikut adalah referensi yang saya pakai. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya integrasi manajemen operasi dalam membangun perusahaan yang efisien, berkualitas, dan tangguh menghadapi perubahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prana Yudhistira Prayoga dari kelas SIB 6B dengan NIM 2313094. Serta dengan dosen pengampu Pak Nanda Narendra Mufano, SEMM. Di video ini saya akan mempresentasikan topik krusial dalam landscape bisnis modern, yaitu dengan judul Strategi Keunggulan Operasional dan Transformasi Digital 4.0. Di sini kita akan membedah bagaimana perusahaan manufaktur dan rantai pasok tidak lagi bisa mengandalkan cara-cara lama untuk bertahan, melainkan harus mengintegrasikan metodologi presisi dengan ekosistem digital untuk memenangkan pasar. Yang pertama, kita akan membahas tujuan presentasi. Sebelum melangkah lebih jauh, kita samakan tujuan kita hari ini dulu. Presentasi ini tidak hanya membahas teori tetapi berfokus pada dua hal. Yang pertama, tujuan strategis, yaitu memahami bagaimana metode tradisional seperti Lean dan Six Sigma berkolaborasi dengan ERP dan IoT. Yang kedua, kompetensi utama, di mana kita akan belajar arsitektur berlapis, cara mengidentifikasi 8 pemborosan operasional, dan bagaimana memitigasi risiko saat melakukan digitalisasi. Selanjutnya, untuk mempermudah jalannya presentasi, saya akan membagi pembahasan kita ke dalam dua bagian besar. Dua bagian utama yang saling berkesinambungan. Kita akan memulai dari struktur fondasi atau melihat peran ERP dan Lean Manufacturing. Yang kedua yaitu enabler digital. Bagaimana Six Sigma bertemu dengan IoT dan AI. Dan puncaknya itu hasil akhir, yang tercipta rantai pasok yang agile, efisien, dan memiliki kualitas superior. Selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ERP atau Enterprise Resource Planning. Coba kita bayangkan sebuah perusahaan tanpa ERP. Departemen keuangan, HR, dan gudang bekerja sendiri-sendiri tanpa tahu apa yang terjadi di departemen lain. Itulah silo data. ERP dah hadir sebagai sistem saraf pusat yang menyatukan semuanya ke dalam satu basis data tunggal, menciptakan apa yang kita sebut sebagai single source of truth, satu versi kebenaran data yang transparan dan dapat dipantau secara real-time dari ujung ke ujung. Selanjutnya itu kita membahas Lean Manufacturing.
Jika ERP memberikan visibilitas, maka Lean Manufacturing memberikan kecepatan. Filosofi utama Lean adalah perang terhadap pemborosan atau waste yang disingkat sebagai downtime. Mulai dari cacat produk, kelebihan produksi, hingga waktu tunggu yang sia-sia. Dengan pilar utamanya yaitu just in time dan Kaizen. Lean memastikan perusahaan menghasilkan output maksimal dan sumber daya seminimal mungkin. Selanjutnya yaitu Six Sigma atau presisi ekstrim. Tantangan berikutnya adalah konsistensi kualitas. Disinilah Six Sigma masuk sebagai kolaborator presisi. Targetnya sangat ekstrim, zero defect atau mendekati nol kecacatan. Secara statistik, targetnya sangat terlihat pada formula pada slide. Six Sigma menargetkan maksimal hanya 3,4 cacat dari 1 juta peluang. Untuk mencapainya kita menggunakan metodologi DMAIC yang berbasis data ketat, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Selanjutnya, lanskap teknologi modern. Kini kita beralih ke ranah industri 4.0. Kita melihat ada 3 elemen utama di sini. Yang pertama yaitu otomatisasi fisik lewat robotika yang mempercepat produksi. Yang kedua, konektivitas IoT melalui sensor-sensor yang bertindak sebagai saraf pemantau mesin secara langsung. Yaitu yang ketiga, AI atau kecerdasan buatan yang bertindak sebagai otak untuk menganalisis data mentah tersebut menjadi keputusan prediktif. Teman-teman, ini adalah slide paling penting dari presentasi. Arsitektur berlapis keunggulan atau integritas materi. Di sini kita menyatukan kedua materi. Banyak perusahaan gagal karena menerapkan metode ini secara terpisah. Logikanya integrasinya sederhana namun mutlak. ERP dan digital berada di lapisan paling bawah, itu yang paling kanan. Karena tidak bisa mengoptimalkan apa yang tidak bisa kita lihat datanya. Data yang selanjutnya yaitu ada Lean untuk memastikan aliran proses berjalan lancar tanpa hambatan pemrosesan, dan lapisan yang terakhir Six Sigma untuk mengunci kualitas. Kita tidak dapat menjamin kualitas pada proses yang dipenuhi pemborosan. Selanjutnya kita ada studi kasus yaitu McDonald Manufacturing. Untuk membuktikannya, kita lihat implementasi nyata pada McDonald Manufacturing, produsen peralatan pertanian global. Sebelum transformasi, mereka menghadapi masalah klasik yaitu sistem warisan atau legacy system yang lambat, salah input manual, dan terjadinya blind spot di mana manajemen tidak tahu pasti jumlah stok material yang ada di gudang hulu. Hal ini menyebabkan waktu tunggu pesanan membengkak hingga berminggu-minggu. Selanjutnya kita menganalisis kasus. Mari kita bedah tindakan analitik dan perubahan performa pasca transformasi di McDonald. Pada aspek ERP dan digital, mereka beralih ke pelacakan berbasis cloud atau mengubah status dari visibilitas terbatas menjadi real-time tracking. Pada aspek Lean, mereka mengeliminasi kemacetan lini perakitan, mendongkrak efisiensi mesin dari 65% menjadi 82%. Yang terakhir yaitu Six Sigma. Standarisasi komponen berhasil menekan tingkat kecacatan dari 5% menjadi di bawah 100%. Terbukti bahwa teknologi digital bertindak sebagai katalis. Selanjutnya yaitu rekomendasi solusi atau roadmap implementasi strategis. Lalu bagaimana sih langkah nyata jika sebuah perusahaan ingin mengadopsi strategi integrasi ini?
Kita tidak bisa melakukannya semua sekaligus. Kita harus butuh sebuah roadmap 4 tahap. Yang pertama yaitu fondasi, berfokus pada audit proses dan pemasangan ERP dasar. Tahap 2 adalah stabilitas, mendisiplinkan SDM dengan standarisasi kerja. Yang ketiga, digitalisasi, mulai memasang IoT pada mesin-mesin kritis. Yang keempat, optimasi, di mana ekosistem rantai pasok kita sudah berjalan secara otonom dan tangguh. Jadi di sini saya akan melakukan tanya jawab ya untuk teman-teman dari 2 materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya, saya ingin bertanya. Boleh, Mas. Iya, saya perkenalkan, nama saya Lutfi Azmi dengan NIM 2311056 dari kelas SIB 6B. Pertanyaan saya itu di dalam materi konsep Lean terdapat musuh utama berupa pemborosan. Nah, itu gimana sih sistem ERP pada fondasi dasar dapat membantu mendeteksi dan mengurangi salah satu jenis waste tersebut, misalnya overproduction atau penumpukan barang. Jadi pertanyaan tuh sistem ERP itu gimana sih cara ngedeteksi dan mengurangi salah satu jenis waste-nya ya? Ya. Jadi sistem ERP ini bertindak tuh sebagai penyedia visibilitas data yang real time dengan adanya satu basis data terpusat. Departemen produksi dapat melihat data penjualan dan tingkat persediaan di gudang secara langsung, yang hasilnya perusahaan bisa mencocokkan jumlah produksi dengan permintaan aktual di pasar secara akurat. Yang hal ini itu otomatis mencegah terjadinya overproduction dan mengeliminasi inventory waste gitu. Apakah sudah jelas, Mas? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya, Mas. Siap-siap. Dengan Mas siapa ini? Saya Adrian Maulana Saputra, izin bertanya. Di dalam materi pertemuan 7 tadi kan menjelaskan perubahan paradigma. Bisa jelaskan nggak perbedaan konkret dari kedua cara kerja tersebut ketika terjadi masalah pada mesin produksi di pabrik? Jadi dalam pendekatan reaktif atau tradisional tuh tindakan baru diambil setelah mesin mengalami kerusakan atau mogok yang menyebabkan lini produksi terhenti total secara mendadak. Sementara dalam pendekatan prediktif, yaitu yang industri yang 4.0 ini, sensor IoT pada mesin akan mendeteksi anomali seperti gerakan yang gak wajar gitu secara real time. Data tersebut dianalisis oleh AI untuk memprediksi kapan mesin akan rusak, sehingga tim pemelihara dapat memperbaiki mesin sebelum kerusakan terjadi tanpa mengganggu jalannya jadwal produksi. Seperti itu. Apakah sudah jelas, Mas Adrian? Siap, Mas. Sudah jelas. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya, Mas. Oke. Perkenalkan, nama saya Ananditos Lupurawara dengan NIM 23340 dari kelas SIB 6B. Saya ingin bertanya di topik solusi dan kesenjangan tadi, Mas. Oke. Jadi pertanyaannya itu, Mas, salah satu tantangan digitalisasi yang disebutkan adalah skill gap atau kesenjangan keterampilan pekerja. Mengapa mitigasi selalu melalui kemitraan erat dengan vendor? Teknologi dianggap krusial dan apa dampak buruknya jika hal itu diabaikan, Mas? Ya, Mas. Jadi itu kemitraan dengan vendor teknologi sangat krusial ya. Karena vendor tidak hanya menjual perangkat, melainkan memegang kunci transfer pengetahuan atau transfer knowledge. Melalui program pelatihan intensif dan pendampingan dari vendor, pekerja lokal dapat beradaptasi dengan cepat. Jika diabaikan, dampaknya adalah investasi teknologi yang mahal akan menjadi sia-sia.
karena karyawan tidak tahu cara mengoperasikan sistem baru secara optimal, yang justru dapat memicu frustasi kayaknya, dan menurunkan produktivitas gitu. Apakah terjawab, Mas Dito? Terjawab, Mas. Terima kasih. Oke, sama-sama, Mas. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi ya. Jadi saya langsung aja ke kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kita ingat kembali 5 pilar utama hari ini, yaitu ERP sebagai jantung transparansi data, Lean untuk kecepatan aliran proses, Six Sigma untuk akurasi kualitas, dan teknologi 4.0 sebagai katalis efisiensi, dan integrasi ekosistem sebagai kunci utama daya saing perusahaan. Selanjutnya, sebagai akuntabilitas akademis, seluruh materi, metodologi, dan studi kasus yang saya paparkan hari ini disadur dari dokumen referensi utama perkuliahan kita, riset dari Bapak Nanda, serta studi kasus digital manufaktur dan livery ResearchGate. Sekian presentasi dari saya, semoga wawasan ini membantu kita memahami cara membangun masa depan operasional yang tangguh dan adaptif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.